Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau tadi Pak Tasdi kita sudah bicara tentang sistem rekrutmen. Nah, sekarang ini bagaimana orang-orang yang direkrut ini agar mereka mau tertarik pindah dari kerjaan non PNS kemudian menjadi PNS biasanya itu ini jujur saja banyak yang menilai bahwa ketika menjadi PNS itu kan pasti gajinya tidak semenarik ketika tidak menjadi PNS. Nah, kalau tadi pernyataan dari Wakil Gubernur DKI kan mengatakan bahwa di UU ASN itu eselon 2 sudah bisa tarik dari swasta. Saya mau naikkan gaji PNS DKI setara dengan swasta ini agar orang-orang swasta mau pindah ke PNS. Nah, apakah ini juga akan berlaku di seluruh Indonesia? Ya, pada prinsipnya sistem penggajian itu untuk pegawai negeri kan ada standar nanti ya. Tetapi kepada daerah itu dimungkinkan sepanjang dia memang berdasarkan kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk bisa memberikan tambahan penghasilan, apakah dalam bentuk tunjangan kinerja yang bisa disesuaikan dengan swasta, silahkan, itu menjadi kewenangan masing-masing. Tapi dengan catatan tadi, sepanjang daerah yang bersangkutan punya kemampuan keuangan yang memadai. Tapi standarnya tuh nanti akan berlaku sama seluruh Indonesia seperti itu, seperti kayak standar gaji PNS. Ya, itu idealnya harus begitu. Untuk level-level tertentu itu harus standar yang sama. Di samping itu juga tentu ada di dalam sistem penggajian nanti kita memang memperhatikan pertama gaji. Kalau gaji untuk PNS sama standarnya, gaji pokoknya berapa. Tapi nanti ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu bisa karena mempertimbangkan tadi kemahalan di daerah segala macam, kinerja yang bersangkutan, risiko bahaya yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas itu dan segala macam itu menjadi komponen-komponen atau unsur-unsur atau parameter untuk menentukan level tunjangan kinerjanya. Nah, kalau misalnya ada di posisi jabatan yang mungkin hampir sama levelnya, bisa dikatakan seperti itu. Ada satu yang dari non PNS, satu yang dari PNS. Apakah ini mereka akan menerima gaji yang sama atau tunjangan yang sama? Kalau levelnya sama, itu relatif akan sama. Berarti nanti akan ada kenaikan juga untuk bagi para PNS yang duduk posisi itu? Iya, sama. Konsekuensinya harus begitu. Tidak boleh ada diskriminasi. Agar tidak ada rasa, supaya tidak terjadi jealous ya. Nanti itu menjadi masalah tadi. Jadi itu memang masalah yang sangat sensitif, tapi tentu kita harus hati-hati di dalam menentukan besaran-besaran itu. Dan jangan terjadi ada diskriminasi. Tapi yang penting harus kita pahami bahwa di dalam menentukan skala gaji seorang pegawai itu basicnya adalah berdasarkan kinerja. Itu basicnya itu. Jadi kalau mereka berprestasi, mereka bagus ya, mereka akan mendapatkan bayaran yang lebih mahal juga. Iya, itu. Basicnya harus kinerja. Undang-undang tentang APBN juga itu basicnya adalah berdasarkan kinerja. Oke, kalau Pak Gus menilai bagaimana sih Pak caranya agar non PNS ini kemudian mau tertarik untuk menjadi PNS dan menduduki jabatan-jabatan publik? Umumnya sih harus kompetitif ya, take home pay-nya atau gajinya. Tapi ada sebagian yang memang, saya punya banyak teman yang sudah di swasta lalu pindah ke BUMN, pindah ke PNS karena ingin mencoba, ingin tertarik dengan tantangannya, banyak. Ya. Nah, tapi sekali lagi kalau di daerah itu nanti kan disamakan gajinya, lalu tunjangannya beda-beda, memang harus diatur supaya Pemda ini PAD-nya berbeda-beda. Iya. Ya kan, nanti jangan sampai nanti menambah udah naik yang tinggi malah justru menambah beban dana alokasi dari pemerintah pusat, apakah dana alokasi khusus lalu dana alokasi apa lagi yang akhirnya membengkak lagi lebih dari 30% di APBN atau mungkin bahkan 40%. Nah, ini yang harus cermati di mana standarnya ada di mana, kemudian tunjangannya kan diserahkan pada pemerintah daerah. Jangan-jangan di pemerintah daerah menaikkan permintaan alokasinya kan repot juga. Itu yang harus diwaspadai dan itu yang harus diatur supaya tidak, ini kan diharapkan tidak membebani sebetulnya keuangan APBN. Tapi sebenarnya berpotensi dong membuat ada satu permasalahan. Oh iya. Jadi artinya ini kan diharapkan, kalau menurut persepsi saya, diharapkan tidak terlalu membebani APBN karena lalu diserahkan kepada daerah. Ya kan, nah daerah ini juga hati-hati ketika pemerintah pusat menerima usulan dari permintaan dana dari pemerintah daerah, harus dilihat betul. Ini jangan-jangan dananya untuk menaikkan ini kan jadi kembali lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai dan diatur di peraturan-peraturan pelaksanaannya. Jadi Pak Agus, kebijakan sekarang yang kita terapkan di dalam masalah tambahan pegawai itu menjadi pertimbangan adalah berapa besar persentase belanja pegawainya terhadap APBD yang besar. Kalau sudah di atas 50% itu kami tidak pertimbangkan untuk diberikan. Iya, karena itu kita berasumsi bahwa belanja
APBD itu APBD itu juga harus bisa harus sampai mengalir masyarakat untuk pembangunan di daerah. Kalau habis persentasenya habis lebih besar untuk belanja pegawai ini yang itu juga. Gitu. Jadi dengan kata lain sudah ada 19 PP yang disiapkan dan juga sistem penggajian dan juga rekrutmen sudah di daerah, aturan di daerah juga harus mengikuti aturan PP di daerah yang juga harus mengikuti ini. Jadi dengan kata lain ini akan siap untuk Insya Allah, ya. mulai dilaksanakan seperti itu. Harus karena sudah disahkan kok. Gitu. Harus. Dan mudah-mudahan ini hasilnya baik. Kita nanti akan lihat. Kita masih barengan aja. 1-3 tahun ke depan baru kalau menurut Pak Agus baru akan kelihatan hasilnya. Terima kasih Pak Tasdik, terima kasih juga Pak Agus sudah hadir bersama kami di Jurnal Siang Berita 1 dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.